keunggulan dari program studi D3 Keperawatannya Universitas Bangka Belitung ini apa sih Pak? Prodi kesehatan ataupun keperawatan yang tertua yang berada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sivitas akademika Universitas Bangka Belitung. UBB Bekisah kali ini bertajuk Bincang Prodi di Universitas Bangka Belitung. Hari ini kita memiliki kabar gembira karena kita kedatangan keluarga baru di Universitas Bangka Belitung, yaitu program studi D3 Keperawatan. Nah, kita akan berbincang-bincang mengenai D3 Keperawatan Universitas Bangka Belitung ini dengan narasumber kita yang istimewa. Selamat datang Bapak Haji Zamziri, Magister Kesehatan. Selamat pagi Bu. Ya, terima kasih Bapak sudah hadir di studio podcastnya UBB. Siap. Hari ini kita akan berdiskusi sebenarnya, nanti kita akan memberikan semacam gambaran terkait dengan program studi baru ini, D3 Keperawatan Universitas Bangka Belitung, ke adik-adik calon mahasiswa yang tertarik ingin masuk ke D3 Keperawatannya UBB. Nah, boleh diceritakan secara singkat Bapak, program studi D3 Keperawatan ini sejarahnya seperti apa? Mangga Pak. Oke, terima kasih Bu. Ya baiklah adik-adik semua ya yang pengen nanti bergabung ke Prodi D3 Keperawatan UBB ya. Kita bercerita secara singkat bagaimana bisa terjadinya Akper Pangkal Pinang bergabung dengan Universitas Bangka Belitung ya. Awalnya bulan Juli tahun 1994 bahwa kita itu di bawah Wali Kota Pangkal Pinang. Jadi pas waktu itu namanya Akper Pemda Pangkal Pinang. Nah, itu dicetuskan dan berlanjut sampai ke tahun 2008 kita bergabung dengan Yayasan Pendidikan Pangkal Pinang. Nah, dalam hal ini Yayasan Pendidikan Pangkal Pinang kemarin kita sempat berubah nama lagi, akhirnya kita buatlah namanya Akademi Keperawatan Pangkal Pinang. Tahun 2010 itu kita dari Kementerian Kesehatan dulunya itu jadi pindah ya ke Kementerian Pendidikan. Nah, jadi dari tahun 2010 sampai sekarang ya kita menuju ke UBB itu mulai tahun 2017. Nah, itu mulai bincang-bincang dengan salah satu dosen juga di Universitas Bangka Belitung ya. Jadi mulai kita pertemuan membincang untuk bergabungnya Akper Pangkal Pinang dengan Universitas Bangka Belitung. Nah, akhirnya kita melibatkan waktu itu Wakil Gubernur Pak Patah waktu itu, jadi yang turut juga membantu memfasilitasi prosesnya penggabungan Akper Pangkal Pinang dengan Universitas Bangka Belitung. Jadi waktu itu kita berkunjung lah ke kantor gubernur, kebetulan disambut Pak Wagub. Jadi cerita semuanya proses untuk penggabungan dengan Universitas Bangka Belitung. Nah, waktu itu juga akhirnya sudah bergaung lah sekitar 2018, akhirnya muncul juga wacana daripada Direktur Rumah Sakit Umum Provinsi. Waktu itu Dr. Armayani. Nah, Dr. Armayani juga ingin jadi langsung jadi yang namanya FKIK, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Jadi nanti Fakultas Kedokteran itu berada di Akper Pangkal Pinang. Makanya Akper Pangkal Pinang ini merupakan cikal bakal terbentuknya Fakultas Kedokteran. Nah, jadi itu ini akhirnya berproses panjang. Akhirnya terpilihlah rektor baru di Universitas Bangka Belitung, Pak Ibrahim. Jadi dengan Pak Ibrahim akhirnya untuk Fakultas Kedokteran dan program studi D3 Keperawatan itu akhirnya kita pisah katanya untuk penggabungannya. Jadi panitianya dipisah sendiri-sendiri. Kalau sebelum ini kita menyatu panitianya, jadi dipisah untuk yang
prodi D3 keperawatan panitianya tersendiri, untuk fakultas kedokteran panitianya tersendiri. Alhamdulillah berkat dukungan juga dari Bapak Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pak Erzaldi, pada waktu itu sangat serius sekali penggabungan D3 keperawatan ini, karena juga merupakan cikal bakal fakultas kedokteran dan juga dibantu oleh Yayasan Pendidikan Pangkal Pinang dalam hal ini, terutama Ketua Yayasan Pak Sahrum dan Pak Lupi sangat mensupport sekali artinya dalam kegiatan kami penyatuan Akper Pangkal Pinang bergabung dengan Universitas Bangka Belitung. Nah akhirnya pada tanggal 11 Maret 2022 keluarlah SK bahwa Akper Pangkal Pinang resmi menyatu dengan Universitas Bangka Belitung. Alhamdulillah. Perjalanan panjang ya Pak ya? Jadi cukup panjang dari tahun 2017 Bu. Diinisiasi mulai tahun 2017 dan alhamdulillah resmi menjadi keluarga besar Universitas Bangka Belitung di tahun 2022 ini. Luar biasa perjalanannya ya. Oke, Pak, saya ingin bertanya lagi terkait dengan ini, kira-kira kan sekarang posisinya D3 keperawatan ya Pak ya. Nah kira-kira ada persiapan tertentu tidak untuk menuju ke program sarjana S1 ya keperawatan? Seperti apa persiapannya Pak? Dan targetnya kira-kira di tahun berapa? Ya memang kita dari program studi D3 keperawatan ini memang harus ke depan lah, yang maju melangkah ke depan dan juga terkait dengan hal-hal ini. Jadi kita untuk tahun ini ya menggunakan jalur mandiri, menerima D3 keperawatan itu untuk sementara pembahasannya kotanya sekitar 90 calon mahasiswa untuk jalur PMB. Dan berikutnya kita tahun 2023 ini rencananya kita persiapan lah untuk pembentukan S1 keperawatan nurse ya. Jadi insya Allah kalau bisa terkejar ya tahun 2023 kita buka, tapi lebih realistisnya tahun 2024 insya Allah buka. Oke, nah ini mungkin menjadi penasaran kan adik-adik calon mahasiswa yang masih posisinya sekolah di SMA begitu ya, atau sederajat nih, apa sih sebenarnya perbedaan D3 keperawatan dengan S1 keperawatan? Apa yang membedakan Bapak selain titel di belakang ya? Begitu, monggo Bapak. Ya, baik Bu, terima kasih. Ya, jadi untuk adik-adik semua ya, jadi untuk mengetahui nanti apa perbedaan D3 dan S1 keperawatan ini. Jadi untuk D3 keperawatan ini itu yang disebut dengan adalah vokasi ya, jadi Bu ya. Jadi untuk S1 keperawatan itu sudah disebut dengan perawat profesional. Jadi yang membedakan secara mendasarnya kalau D3 ini masih banyak praktek di lapangan. Kalau untuk S1 teori dan prakteknya sudah seimbang. Nah, jadi artinya memang perawat di sekolah dengan 3 tahun, perawat dengan di sekolah dengan 5 tahun. Jadi ada 2 tahun perbedaannya, itu memang cukup signifikan. Jadi itu. Ya. Oke, berarti secara jangka waktu sekolahnya pun lebih lama kalau lebih S1 lama. Ya Pak ya. Bisa sampai 5 tahun ya Pak ya? 5 tahun. Oke, sedangkan yang D3 ini cukup 3 tahun saja. 3 tahun saja. Gitu. Itu dari jangka waktu. Kemudian dari proses belajarnya pun tadi Bapak sampaikan kalau D3 lebih banyak praktek ya, sedangkan nanti kalau udah S1 itu antara teori dengan praktek balance ya. Balance. Oke, nah ini jadi gambaran Pak untuk adik-adik kita nih yang penasaran misalnya apa sih sebenarnya bedanya kayak gitu kan ya Pak ya. Cuma kemungkinan nanti Bu yang dari D3 nanti kita akan usahakan juga yang dari D3 terutama alumni kita lah Akper Pangkal Pinang yang akan bergabung nanti ke Universitas Bangka Belitung nanti kita buka. Nah, itu bisa melanjut nanti. Jadi dari D3 bisa melanjut ke S1. Nah makanya mereka 3 tahun nanti kuliahnya cukup hanya 2 tahun. Begitu. Ini kabar gembiranya untuk adik-adik semua ya. Nah apalagi yang alumninya D3 keperawatan ya bisa langsung lanjutin lagi. Bisa langsung melanjutkan. Oke, kita tunggu waktu itu ya Pak ya, momen di mana nanti program studi S1-nya keperawatan di Universitas Bangka Belitung ini terbentuk begitu ya Pak ya. Oke Pak Zamziri, selanjutnya nih keunggulan
dari program studi D3 Keperawatannya Universitas Bangka Belitung ini apa sih Pak? Silakan Pak. Iya, baik. Untuk keunggulan ya daripada D3 Prodi Keperawatan UBB ini, yang pertama di Universitas Bangka Belitung ini sendiri, alhamdulillah paling tidak kita sudah punya prodi kesehatan. Ya, ini prodi yang pertama kali berada di Universitas Bangka Belitung. Yang kedua, prodi karena penyatuan Akper Pangkal Pinang dengan ini artinya kita sudah berdiri lebih kurang dari 28 tahun. Ya, ini merupakan salah satu prodi kesehatan ataupun keperawatan yang tertua yang berada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan juga alhamdulillah alumni kita juga hampir 2000-an ya. Ini kelebihannya, artinya alumni kita ini alhamdulillah untuk di berbagai rumah sakit, baik itu rumah sakit pemerintah maupun swasta, terutama rumah sakit yang memang akreditasinya dan rumah sakit itu yang besar, itu hampir 80-90% itu ada alumni kita di situ. Nah, itu merupakan salah satu kelebihannya daripada mengapa sih adik-adik harus kuliah di D3 Keperawatan Universitas Bangka Belitung. Oke, menarik ya Pak Zamsiri ya. Nih, selanjutnya mungkin lebih ke teknis nih ya. Kira-kira penempatan kegiatan untuk praktek lapang D3 keperawatan itu bentuknya seperti apa sih Pak? Apakah ditempatkan di rumah sakit mitra tertentu, ataukah ditempatkan di puskesmas tertentu, atau mungkin di lokasi-lokasi marginal lainnya seperti pulau-pulau kecil begitu? Seperti apa Pak? Silahkan. Iya, siap. Terima kasih Bu. Ya, memang untuk apalagi kita sudah bahas tadi Bu ya, bahwa ini kita adalah diploma 3, artinya perawat vokasi. Perawat vokasi ini memang banyak ke lapangan. Jadi memang mahasiswa di 3 itu pada saat semester 2 itu sudah mulai terjun ke lapangan. Nah, cuma terjun ke lapangannya ini itu mereka prosesnya karena masih tingkat 1 itu masih di bawah bimbingan dari rumah sakit itu yang namanya clinical instruktur. Jadi ada yang disebut dengan CI dan ada juga bantuan daripada kepala ruangannya. Nah, nanti biasanya mitra kami yang sudah ada kerjasama itu Rumah Sakit Umum ya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan juga Rumah Sakit Depati Hamzah Pangkal Pinang, Rumah Sakit Bakti Timah. Kalau di Sungai Liat bekerja sama dengan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Juga bekerja sama dengan Rumah Sakit Medika Stania, Rumah Sakit Umum Sungai Liat. Nah, itu yang praktek-praktek berkaitan. Nah, dan apa yang dijelaskan oleh Ibu tadi, mereka ini juga akan pergi ke daerah-daerah yang daerah itu memang benar-benar butuh perhatian kesehatan. Nah, ini mereka ini ada yang kami sebut kalau istilahnya itu KKN gitu kan. Nah, mahasiswa kita ada gitu kan. Jadi 1 bulanan nanti mereka itu akan mengambil nanti itu misalnya prakteknya komunitas, keluarga, dan gerontik. Nah, ini mereka nanti memang syaratnya memang harus ke daerah terpencil. Nah, jadi memang harus ke daerah terpencil. Itu memang itu target, terutama kita juga nanti akan berkoordinasi nanti dengan pihak-pihak. Misalnya untuk saat ini mereka KKN di Tanjung Gunung. Artinya kita kemarin sudah ketemu Pak Bupati, ketemu Dinas Kesehatan, ketemu Pak Camat. Akhirnya ditemukan RT mana sih yang butuh, misalnya saat ini lagi tren masalah stunting gitu. Nah, artinya nanti kita ke sana stunting dan tidak lepas juga dari masalah kesehatan lainnya. Yang menjadi prioritas kami juga selain stunting biasanya kami adalah perilaku hidup sehat. Nah, perilaku hidup sehat ini sangat penting karena kadang-kadang masyarakat ini misalnya mereka ngerti gitu kan hipertensi, tekanan darah tidak boleh makan masin-masin gitu. Tapi mereka nanti rusip makan gitu. Nah, ini yang perlu kita beri perhatian lebih nanti dari mahasiswa kita yang akan terjun ke lapangan itu akan memberikan penyuluhan-penyuluhan terkait dengan penyakit-penyakit ya, artinya jangan sampai
penyakit itu bertambah gitu. Kalau bisa kan dengan kehadiran mahasiswa kita itu mereka lebih paham dan akan mengurangi risiko sakit pada daerah yang mahasiswa kita akan ke situ. Ya itu. Ya menarik ya Pak ya. Jadi saya makin penasaran nih ya. Ada pertanyaan tambahan ya, kalau begitu siap, Pak. Nah ini kan adik-adik mahasiswa yang misalnya lagi KKN dan ditempatkan di posisi marginal tertentu gitu ya, atau di posisinya itu di pulau-pulau tertentu, sebenarnya ada kasus yang memang spesial tidak sih Pak di bidang kesehatannya, terutama kan kita wilayah kepulauan Kepulauan Bangka Belitung begitu. Nah kira-kira ada yang mungkin bisa Bapak share di sini yang menjadi kasus tertentu yang memang menjadi fokusnya gitu. D3 keperawatan itu seperti apa Pak? Silakan Bapak. Oh ya, siap Bu. Jadi kalau di rumah sakit mahasiswa ini praktek itu bervariasi. Mereka akan nanti prakteknya kebanyakan ke ruangan, misalnya keperawatan medikal bedah, jadi penyakit dalam dan non bedah, dan juga ada kita masuk ke ruang kebidanan, ada juga masuk ke ruang anak, nanti ada juga prakteknya ke rumah sakit jiwa yang jadi kita tadi. Nah kalau di rumah sakit itu mereka tergantung pada saat mereka masuk, jadi misalnya mereka masuk kebanyakan penyakit misalnya habis lebaran ini hipertensi gitu kan. Nah, jadi hipertensi. Ya, kebetulan misalnya ini juga DM. Biasanya kalau habis lebaran ini ya rumah sakit itu kebanyakan memang hipertensi dan diabetes mellitus. Yang banyak di ruangan, tapi tidak lepas dari itu juga ada juga misalnya fraktur, cedera kepala karena kecelakaan lalu lintas gitu kan. Nah, itu beberapa ini yang memang kalau di rumah sakit sebenarnya kalau menurut data di rumah sakit itu adalah ISPA yang tertinggi. Nah, tapi yang lainnya juga itu ada penyakit jantung, salah satunya hipertensi ya. Dan berikutnya penyakit diabetes mellitus. Sama juga dengan di lapangan. Nah, di lapangan ini mereka turun ke lapangan. Karena kita kalau turun ke lapangan itu memang kita mencari kasus yang lagi tren Bu. Yang lagi tren apa yang memang harus segera kita tangani, bekerja sama dengan dinas kesehatan, bekerja sama dengan dokter puskesmas di situ, dan juga dengan tak lupa kita dengan Pak Bupatinya atau Wali Kota gitu kan. Nah nanti di situ apa yang lagi tren. Nah untuk saat ini yang kita ini yaitu stunting gitu. Ternyata memang di Bangka Tengah terutama di daerah Tanjung Gunung itu, makanya kita pilih Tanjung Gunung, tingkat stuntingnya tinggi di situ. Nah makanya kita berkunjung ke situ untuk memberikan penyuluhan dan juga kita tinjau penyakit-penyakit lainnya yang berkaitan dengan perilaku hidup sehat dan bersih. Itu salah satunya ada diare juga gitu kan. Yang tidak lupa juga di situ hipertensi dan diabetes mellitus cukup tinggi. Apalagi hipertensi kan daerahnya kelautan. Nah itu kadang-kadang perlu peran perawat ini salah satunya begitu. Jadi mereka inilah mengerti tidak boleh makan ini, tapi misalnya masih makan rusip. Tadi kan saya contohkan masih minum Coca-Cola gitu. Padahalnya itu. Nah mereka itu senangnya kan misal minum Coca-Cola, wah semangatnya tinggi karena macu jantung tadi, tapi tekanan darahnya sangat meningkat begitu Bu. Jadi ini yang benar-benar harus kita perhatikan kami kalau terjun ke lapangan. Jadi memang mahasiswa itu juga memang pendataannya itu ada format memang door to door. Jadi tidak boleh ditinggal satu kakak pun, satu kepala keluarga pun. Jadi keliling kalau ada misalnya kata-kata kami itu kalau ke lahan itu misalnya jumlah mahasiswanya ada 10, mereka minimal itu megang 10 kakak harus mereka kaji. Jadi seperti itu Bu. Nah, ada gambaran ya. Jadi buat adik-adik calon mahasiswa Pak, harus struggle banget ya, apalagi kalau misalnya ke lapangan. Nah, selain struggle tadi kira-kira Pak, apa yang harus disiapkan nih? Saya masih menjadi siswa gitu kan, tapi mau masuk ke D3 keperawatannya UBB begitu. Apa yang perlu disiapkan begitu? Apakah saya tidak boleh takut jarum, padahal tiap disuntik aja udah deg-degan duluan, tiap vaksin tuh udah deg-degan kayak gitu. Atau nggak boleh takut darah kayak gitu Pak. Monggo Bapak Samsiri. Ya oke, baik ya, terima kasih Bu ya. Apa namanya ini diskusinya cukup menarik ini pertanyaannya. Baik adik-adik semua ya, jadi yang sudah daftar itu di webnya UBB ya,
Nah, ini perlu adik-adik tahu juga. Artinya kalau sudah data syarat-syarat yang penting itu apa saja sih di situ ya. Yang pertama, kalau kita di D3 keperawatan itu ada syarat pertama tinggi badan. Nah, tinggi badan di sini itu sangat penting sekali pada saat tes kesehatan. Nah, yang berikutnya nanti itu ada namanya tes buta warna. Jadi yang calon mahasiswa yang mau masuk ya bolehlah nanti dites dulu gitu kan di Puskesmas atau di mana. Nah, tapi di Akper nanti akan dites lagi untuk buta warna karena memang buta warna ini vital, tidak bisa nanti kan di rumah sakit kata ibu tadi berhadapan dengan jarum suntik itu ada obatnya, nanti bingung warna obatnya apa gitu kan, apalagi yang diberikan obat itu apa. Nah, ini jadi tidak bisa nanti kan, apalagi kita ini perbedaan dengan yang lainnya ya, kita ini berhadapan dengan manusia. Nah, kalau yang lainnya misalnya teknik mesin, mohon maaf bukan ngini kan, cuma kalau teknik mesin kan, mesin itu rusaknya ini kan ya kita putar-putar bisa. Kalau manusia kan harus penuh betul. Iya, penuh interaksi, penuh ini. Nah, jadi itu memang yang memang harus ditekankan ya. Yang berikutnya nanti ada tes kesehatan, terutama ya kalau yang memang ada misalnya penyakit jantung bawaan atau yang memang ada kelainan-kelainan tertentu pada saat tes kesehatan. Nah, itu akan dikonsulkan nanti ke spesialisnya ya. Contoh misalnya sering itu darahnya tinggi, ternyata pas di tensi tinggi. Nah, itu nanti akan dikonsul ke ilmu penyakit dalam, apakah nanti dia siap atau tidak nanti menjadi bagian dari mahasiswa Universitas Bangka Belitung. Nah, itu yang poin-poin yang memang penting. Tapi sebelum ini memang adik-adik semua sudah mengetahui ya, yang sudah daftar ataupun yang belum daftar silakan daftar. Nah, nanti di situ di web Universitas Bangka Belitung termasuk IG-nya itu sudah diumumkan semua ya. Jadi kapan mulai pendaftaran batasnya, kapan tes tertulisnya, kapan tes kesehatannya. Jadi ada tes tertulis juga. Kalau tes tertulis lulus, baru masuk tahap kedua, tes kesehatan. Nah, dan itu baru akan nanti diumumkan secara resmi bahwa memang layak atau tidak nanti masuk ke jadi mahasiswa Universitas Bangka Belitung. Oke, siap Pak Zamziri. Terakhir Bapak, monggo diberikan closing statementnya atau statement penutup gitu ya, untuk kita menarik lebih banyak nih mahasiswa biar bisa masuk ke D3 keperawatannya UBB. Silakan Pak Zamziri. Baik, untuk adik-adik semua ya, perlu kami informasikan bahwa D3 Keperawatan Universitas Bangka Belitung ini memang berdiri tahun ini, tapi karena bergabung dengan Akper Pangkal Pinang, artinya ini adalah salah satu sekolah kesehatan tertua di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan yang kedua, karena tadi tertua, alumninya banyak, jadi waktu tunggu alumni kita itu paling lama 3 bulan gitu Bu. Jadi kita pernah ini, kemarin saya ada dapat telepon gitu kan, oh Pak tolong cari mahasiswanya, ini rumah sakit besar gitu kan, rumah sakit besar, tolong cari Pak mahasiswa 5 orang untuk kita tempatkan di ruangan ini, karena kemarin banyak COVID. Di saat telepon lah alumni, yaitu angkatan 2020 sama angkatan 2019, itu hanya ada 2 orang. Jadi saya tanya yang mana yang lainnya, waduh Pak sudah kerja semua apa begini. Jadi emang waktu tunggunya cukup singkat. Nah, jadi dan kedua nanti enaknya nanti kita bertanya dengan kakak tingkat, ininya enak karena di rumah sakit baik itu provinsi maupun di kabupaten kota itu sangat banyak sekali alumni kita ya. Baik itu ada jabatan-jabatan yang tertinggi di rumah sakit maupun ini itu ada. Dan juga alumni kita ada yang juga jadi kepala puskesmas gitu Bu. Iya, jadi alumni kita ada yang jadi kepala puskesmas gitu kan dan lain sebagainya. Jadi cukup banyak alumni kita. Jadi untuk nanti adik-adik nanti masuk ke dunia kerja yang baru. Nah, ini kan kadang-kadang canggung gitu kan. Pas waktu mau bekerja canggung. Oh, saya mau ngapain gitu kan. Nah, ini jadi adik-adik tidak usah takut. Kalau nanti bergabung di
D3 Keperawatan Universitas Bangka Belitung sudah tercatat nanti alumninya. Nah, jangan takut nanti alumni di setiap instansi pemerintahan, swasta dan hal-hal tertentu itu semua ada alumni kita ya. Jadi perlu diketahui juga alumni kita ini cukup banyak bukan hanya di instansi rumah sakit gitu Bu. Jadi perlu adik ketahui, lulusan D3 itu bukan hanya nanti berpikirnya, oh saya akan merawat pasien, tidak gitu. Jadi alumni kita ada yang bekerja di BPJS Kesehatan, ada yang di Bidokes gitu Bu, ada yang di PMI gitu kan. Nah itu yang paling penting. Nah memang untuk yang mau gabung nanti gitu kan. Nah, nanti kita ada patah-patah apa yang kata Ibu bilang tadi juga, misalnya takut jarum suntik ini itu nanti akan terbiasa. Kebetulan di kita itu memang ada praktek nyuntik juga kan, memang ada yang takut-takut tapi akhirnya mereka terbiasa gitu Bu dengan yang hal-hal yang berkaitan dengan gimana. Jadi pesan saya satu ya, bahwa jangan berpikir bahwa lulusan D3 ini hanya bekerja di keperawatan di rumah sakit, tapi banyak yang lainnya, BPJS Kesehatan, PMI, ya, ada di Bidokes dan lain-lainnya cukup banyak. Jadi kalau untuk di Bubble ini yang ada kesehatannya rata-rata ada alumni kita di situ ya. Jadi jangan ragu lagi adik-adik semua. Jadi silahkan secepatnya daftar di web UBB ya. Ya kalau kurang jelas bisa lihat di IG-nya. Segera daftar dan menjadilah bagian daripada Kampus UBB. Oke Pak Zamziri, terima kasih banyak atas sharing sessionnya. Mudah-mudahan dapat memberikan gambaran dan pencerahan untuk adik-adik calon mahasiswa yang tertarik kuliah di program studi D3 Keperawatan Universitas Bangka Belitung. Terima kasih sekali lagi Bapak. Terima kasih Ibu. Baik, demikian sharing session kita pada kali ini. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Saya Aisyah, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.